Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Syariat yang mulia ini mengajarkan kepada kita segala bentuk kebaikan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Melarang dari segala kejelekan, mencela dari segala kejelekan yang itu memadaratkan kita dunia maupun akhirat kita. Salah satu dari bentuk yang syariat ajarkan kepada kita kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam banyak hadis mengingatkan kepada umatnya untuk mereka tidak bermudah-mudahan dalam perkara hutang piutang. Dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha di Abu Dawud dan Nasa'i, salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari dosa dan dari hutang atau lilitan hutang. Seseorang bertanya, betapa seringnya engkau wahai Rasulullah berlindung diri kepada Allah dari maghram, dari lilitan hutang ini. Maka Rasulullah jawab, innar rajula idza gharim haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Hal itu karena seorang hamba kalau sudah hutang, maka dia akan berbicara dan dusta mau tidak mau dalam pembicaraannya. Dia akan berjanji akan membayar, akan melunasi, tapi dia akan pungkiri janji itu. Diriwayatkan pula dari hadis Uqbah bin Amir, diriwayat Tahawi dan Tabari, juga Harith ibn Abi Usama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tukhiful anfus ba'da amniha. Jangan kalian jadikan jiwa manusia itu ketakutan, menjadi takut, khawatir setelah mereka merasa aman. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, wa madzaka, apa itu bentuk membuat takut jiwa manusia setelah rasa amannya? Qala ad-dain, itu adalah hutang piutang, membuat ketakutan jiwa manusia serba khawatir setelah rasa amannya. Demikian pula dari hadis Anas di Bukhari, Rasulullah SAW dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhal'id dain wa ghalabatir rijal. Potongan hadis yang terakhir, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Dua ini bersangkut paut satu dengan yang lain, karena keumumannya jika seseorang telah terlilit hutang, punya beban hutang kepada orang lain, maka orang itu akan menguasai dirinya dengan mudah, membentaknya. Dia akan rendah dan hina, terutama di hadapan si pemilik piutang tersebut. Oleh sebab itu di dalam riwayat disebutkan ad-dain syainuddin, hutang itu corengan, mencoreng agama seseorang.
Diriwayatkan pula ad-dain hammun bil-lail wa madallatun bin-nahar. Hutang itu membuatmu gelisah di malam hari. Kamu tidak akan tenang, nyenyak tidurmu memikirkan beban hutangmu. Dan siangnya membuat kamu hina, rendah di mata orang, terutama yang memiliki harta itu. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, para ulama kami menjelaskan hal itu disebutkan demikian karena namanya hutang menyibukkan hati. Pikiranmu terus-menerus mengingat beban hutang yang ada padamu. Demikian pula kerendahan dan kehinaan di hadapan orang yang memiliki piutang tersebut. Sering terjadi dia merasa dan selalu merasa punya hutang budi kepada yang meminjaminya, dan belum lagi rasa bersalah ketika tidak bisa melunasi di waktu yang telah dia janjikan. Demikianlah orang yang berhutang, sebagaimana hadis sebutkan, kalau sudah seperti itu kondisinya, dia akan bicara dan mau tidak mau dia harus berdusta. Dia akan berjanji, esok tanggal sekian aku lunasi, tapi ternyata itu dia pungkiri, tertunda lagi dan tertunda lagi. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau berlindung diri kepada Allah dari hutang piutang ini. Di dalam riwayat di Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Bahkan jiwa seorang mukmin tergantung terhadap hutang piutangnya sampai itu dilunasi. Artinya hutang bukan hanya urusan dunia, namun itu berkepanjangan sampai akhirat. Ketika orang telah wafat, tidak berarti selesai urusan hutang piutangnya. Jiwanya, nyawanya tergantung sampai hutang itu dilunasi. Ini dikuatkan dengan riwayat Thauban dalam Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sebutkan, man faraqa ruhahu jasadah wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Yang nyawanya meninggalkan jasadnya, mati dalam keadaan dia terlepas, bersih, bebas dari 3 perkara, maka dia akan masuk surga. Nas'alullah min fadlih. Al-ghulul, yang pertama ghulul, mencuri atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wadain, hutang. Wal kibir, dan yang ketiga kesombongan. Bebas dirinya dari 3 ini, ghulul, wadain, demikian pula al-kibir, bersih dirinya dari 3 ini. Saat dia mati menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka surga yang Rasulullah janjikan bagi orangnya. Di dalam riwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyebutkan, man mata wa alaihi dinar au dirham qudhiya min hasanatih laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati sementara dia meninggalkan hutang, dinar maupun dirham, ke fulan tanggungannya kesekian, ke fulan tanggungannya sekian, maka di akhirat, karena tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi harta dan uang, yang terambil adalah kebaikan-kebaikan dia. Pahala-pahala yang selama ini susah payah dia kumpulkan dalam ketaatan dan ibadahnya, dibayarkan kepada pemilik piutang tersebut. Hutang tidak berhenti hanya urusan dunia, bahkan sampai akhiratmu itu berkepanjangan.
Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Demikian hadis-hadis di atas. Kata Imam Al-Manawi rahimahullah mengajarkan kepada kita seorang mukmin untuk tidak bermudah-mudahan dalam perkara hutang. Khawatir dengan itu dia akan terus menjadi kebiasaannya dan semakin sulit untuk dia melunasi dan membayarnya. Telah lalu hadis bagaimana Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah dari maghram, lilitan hutang piutang. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis-hadis yang begitu banyak yang telah kita sebutkan, kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hadis tersebut mengajarkan kepada kita kaidah mulia, kaidah besar penting dalam syariat. Saddud dzara'i', menutup segala pintu dan jalan yang bisa mengantarkan dan menjerumuskan kepada kejelekan yang lebih besar. Hal ini kita ketahui karena Rasulullah berlindung diri dan begitu banyak ancaman seperti kita dengarkan dalam hadis-hadis di atas bagi orang yang hutang dan tidak melunasinya. Karena akibat hutang ini menyeret orang bisa berdusta saat berbicara, bisa mengingkari saat berjanji, dan itu perkara yang ma'ruf haramnya di dalam syariat. Sebabnya yang menyebabkan dia berdusta dan mengingkari janji adalah hutang. Maka saddud dzara'i', menutup jalan kepada keharaman, maka hutang piutang pun diingatkan oleh Rasul agar orang tidak bermudah-mudahan dan sering sedikit-sedikit hutang, sebentar-sebentar meminjam harta orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis-hadis pula mengajarkan kepada kita, kata Imam At-Tabari, bahwa seorang hamba kalau dia mengambil hutang, berhutang kepada saudaranya, sementara dalam keadaan dia tidak berniat untuk membayarnya, atau bahkan yang ada dalam hatinya ingin merongrong, merusak harta kekayaan orang lain, atau memang niatnya tidak ingin membayar dan melunasinya, atau dia mengingkari kalau dirinya telah punya hutang kepada saudaranya secara menyeluruh atau sebagiannya. Bisa jadi dia hutang 1 juta, dia katakan, enggak, aku hanya pinjam padamu 500. Atau secara menyeluruh, enggak, aku enggak pernah hutang kepadamu. Semua ini kata Imam Tabari, pelakunya asin lillah, bermaksiat kepada Allah dan telah zalim dengan segala yang dia lakukan. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita semua dari perkara hutang ini. Jangan bermudah-mudahan. Sebagai penutup, dalam hadis Muhammad bin Abdullah ibnu Jahash di riwayat Nasai dan dihasankan oleh Albani, Rasulullah SAW sangat keras mengingatkan kepada para sahabatnya. Beliau ucapkan, subhanallah, subhanallah, ma unzila minat tasydid. Betapa kerasnya, betapa kerasnya. Qala fa'arafna wa sakatna. Kami pun diam, kata para sahabat. Hatta kanal ghad, sampai keesokannya, kata Muhammad bin Abdullah, aku tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mat tasydid alladhi nazal, keras
dalam perkara apa yang telah diturunkan kepadamu kemarin wahai Rasulullah? Qala ad-dain, perkara hutang. Sangat dikeraskan urusannya, bukan perkara remeh, bukan masalah mudah. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, lau qutila rajul, kalaupun seseorang terbunuh fisabilillah, mati syahid, thumma asha thumma qutil, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dia terbunuh lagi, thumma asha thumma qutil, kemudian dia dihidupkan lagi dan terbunuh lagi. Seandainya itu dilakukan kepada seseorang, wa alaihi dain, sementara masih ada tanggungan hutang kepadanya, padahal 3 kali dia mati syahid, terbunuh di jalan Allah, ma dakhalal jannah hatta yuqda dainu, tidak akan dia masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Mudah-mudahan yang tersampaikan itu sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita semua, agar tidak bermudah-mudahan. Qanaahlah, berkecukupan apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri, jalani. Kebanyakan orang memaksakan diri hutang karena tidak merasa puas dan ridho, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan seperti dikatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u, jika Anda memiliki kalbu yang qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan padamu, kamu tidak akan mati kelaparan biidznillah, cukup untuk belanja dan hidupmu. Qanaah itu ada padamu, maka engkau dengan para raja dunia sama, tidak ada beda. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.